Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, kita ngejapri lagi Bang Beben dari Sumedang yang pernah meroses betina ke konslet. Jadi untuk teman-teman semua, kalau teman-teman belum tahu prosesnya seperti apa sebelum nonton video ini, bisa nonton video dulu sebelumnya, itu ada namanya Bang Beben dari Sumedang. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang kita tanyain ke Bang Beben. Nah, oke, jadi kita kita ini ya. Saya juga agak sedikit lupa pertanyaannya, tapi nanti setelah dijawab pasti saya ingat, nanti saya jelaskan. Jadi jangan di-skip teman-teman ya, biar nggak salah paham, biar mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin prosesnya seperti burungnya Bang Beben dari Sumedang. Jadi biar semuanya bisa ngerasain burung sampai ke konslet. Nah, oke. Jadi kita lanjut. Menurut saya Bang, kalau dari segi penggacoran lebih gampang betina daripada jantan. Dan kalau mau diproses ke arah konslet lebih gampang jantan Bang. Soalnya kan kalau betina udah gacor, cari pasangan, cari ya settingan yang tahap proses akhirnya Bang, itu yang susah Bang. Kalau dikawin kan nanti ngedrop lagi, kembali lagi ke awal Bang kalau nggak cocok itu. Tapi kan kalau jantan Bang, kalau udah bener-bener gacor, udah enak gacornya, cari pasangan yang cocok, ngawin jadi Bang kalau jantan itu menurut. Nah, jadi yang kita tanyain ini adalah lebih gampangan mana sih burung yang memang kita proses betina, proses menuju ke konslet, betina atau jantan? Nah, karena kan memang Bang Bebin ini pernah merasakan, pernah meroses betina sampai ke konslet. Nah, tapi kita nanya juga apakah bisa, apakah semua bisa burung betina itu diproses ke konslet. Nah, jawabannya adalah Menurut saya Bang, semua betina pasti Bang bisa dicetak ke arah konslet. Namun ada itu Bang, kan dari segi mentalnya ada yang lambat, ada yang enggak prosesnya Bang. Kalau udah gacor, bocor Bang, ngacet, saya kembalikan lagi Bang ke koloni Bang. Nah, ini pembahasannya sebenarnya ada 3 pertanyaan saya minta. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, burungnya seperti apa, ciri-cirinya yang ke materi, apakah semuanya bisa diproses ke konslet. Nah, yang kedua itu memang kita tanya soal gimana sih Bang, ketika memang teman-teman sudah meroses, terus tiba-tiba burung dengan kita paksa pakan tinggi, sampai akhirnya burung sudah gacor, sudah bocor, sampai akhirnya macet, solusinya seperti apa? Nah, ini kita ini ya, dijawab nih sama Bang Beben. Nah, kalau udah dari koloni, saya kasih pakan kenceng Bang, dan jemur. Nanti kalau udah ada gacor, burung mau bunyi, saya sendiriin. Kalau disendiriin macet, nah di sini titiknya Bang, saya kawinkan Bang. Udah dikawinkan, nanti burung kembali lagi ke koloni Bang. Ya Bang, cuman sekali. Nanti lihat lagi ke depannya Bang, kalau macet lagi, ya kawinkan lagi Bang. Nah, jadi di sini adalah burung sudah gacor, sudah bocor. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat tahapannya Bang Beben yang sebelumnya, itu ada 3 tahapan yang dibilang. Pertama, koloni biara sangkar, kedua itu pakai persinggelan total, ketiga dikasih untulan, ya kan? Nah, di sini sistem tempel. Nah, kebanyakan rata-rata dari koloni biara sangkar sudah gacor, sudah bocor, pastikan masuk ke step berikutnya, persinggelan total. Persinggelan total itu kan rata-rata takutnya dikhawatirkan adalah udah proses capek-capek sampai akhirnya burungnya ketinggian, birahi, macet. Nah, jadi begini, solusinya ada 2 menurut Bang Beben. Itu kita naikin, kan birahi tinggi ya, birahi tinggi kita naikin emosinya atau kita turunin birahinya. Cuman di sini memang sebelum kenal sama saya, Bang Beben ini pakai setelah macet pasti dikawinin, macet dikawinin, macet dikawinin. Jadi diulang-ulang terus begitu. Sampai ketemu sama saya nih. Kita dengerin Ya ya, kita dengerin aja. benar Bang, burung yang itu Bang, gitu Bang, dikawinin berapa kali Bang, kalau nggak salah 3 kali Bang.
dikawinkannya bang lagi proses penguntulan bang itu bang sebelum ya dulu bang sebelum kena bang Muja itu saya udah bingung saya kawinin tuh ya kan dulu bang saya kan udah bilang saya belum tahu emosi dan birahinya bang dulu. Tapi kan sekarang udah kalau udah paham enaknya bang kan kalau sistem bang Muja itu ya kan ada step-stepnya bang itu kan dari koloni single kan otomatis kan burung itu birahinya tinggi. Nah enaknya dikasih untulan yang ngajar bang karena kan diimbangin bang itu bang birahinya sama emosi. Nah, jadi yang tadi saya bilang, Bang Beben ini sebelum kenal saya, ketika memang burung sudah gacor, sudah bocor, terus tiba-tiba macet karena yang kita paksa dengan pakan tinggi terus, ya kan, walaupun kita konsistenin, nih, ini pasti nggak macet terus. Udah gacor, udah bocor dengan rawatan yang konsisten, mau pesinggelan total terus, kita konsisten ini, ujung-ujungnya pasti macet. Ini harus tahu ya. Nah, begitu pula dengan yang untulan ataupun koloni beda sangkar itu juga sama. Udah gacor, udah bocor, pasti kalau misalkan kita nggak stabilin, karena memang tujuan kita semua sama lah. Tujuan kita pengen masuk proses konslet, ya kan. Nah, cuman kan di sini yang tadi saya bilang, kalau kita paksain dengan pakan tinggi, otomatis rata-rata itu ya semakin tinggi birahinya, emosinya pasti nggak kekejar, walaupun ada perawatan yang memang kayak persinggalan total itu untuk menaikkan emosinya, tapi lebih efektifan itu memang birahinya yang naik, pasti ujung-ujungnya pasti macet. Nah, jadi solusinya itu ada dua. Solusinya itu diturunin birahinya atau dinaikin emosinya ketika memang sudah memasuki masa macet. Nah, Bang Beben ini memang dulu pakainya itu ketika memang sudah macet pasti dikawinkan. Cuman yang pernah saya bilang, solusi yang terbaik itu cuman ada satu. Walaupun banyaknya ada solusi, tapi solusi yang terbaik itu cuman ada satu, yaitu menaikkan emosinya dengan cara dikasih untulan yang kalah. Sampai akhirnya dikasih untulan yang kalah, walaupun memang diulangin lagi ke koloni karena memang mungkin Bang Bebennya ragu atau gimana sebelumnya ya. Sampai akhirnya diulang-ulang lagi, sampai akhirnya jadi. Sebenarnya itu jadinya itu nggak disengaja karena memang nggak diapa-apain sama untulan yang kalah, karena memang proses untuk penyembuhan nyiletnya sampai akhirnya terjadi konslet seperti itu, teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi teman-teman itu harus pahamin ketika memang burung sudah gacor, sudah bocor, pasti ujung-ujungnya macet, tetap masih ada solusinya. Jadi tenang aja. Walaupun teman-teman dengan proses penurunan birahi, ya kan, itu ada nilai plusnya juga. Mau dikawinin sekali ataupun mau dikeluarin sekalipun, itu juga tetap ada nilai plusnya. Dan rata-rata di situ perubahan ada bisa keluar. Cuman kan begini, lebih efektifan mana? Ya kan, kita proses yang memang kita harus harus kawinin dulu sekali ataupun buang telur dulu, sama yang kita paksa birahinya tinggi dengan pakan, dengan perawatan yang konsisten sampai akhirnya macet. Nah, otomatis kan di sini yang kita harus kejar kan emosinya, ya kan. Emosinya itu yang kita kejar itu seperti apa, itu perawatannya juga yang kita harus tahu. Habis itu kita rubah nih, masih di sini ya, ini kita rubah dengan cara pakai untulan yang kalah. Tujuannya yang tadi saya bilang, solusi yang terbaik cuma satu, itu naikin emosinya jadi seimbang. Dan rata-rata ketika memang di sini nih emosinya kita naikin dengan untulan yang kalah, itu rata-rata keluar karakternya. Makanya kenapa yang dinamakan burung menaikkan emosi, rata-rata itu keluar karakter, keluar show-nya. Bahkan melet, mangap, tanpa untulan kalah pun di single total pakai penjemuran full jemur, rata-rata pasti burung mangap. Nah, mungkin itu aja teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat, video ini bermanfaat. Tapi pada intinya kita harus tahu materinya bagus atau enggak, penggacoran awalnya seperti apa. Karena ya kita nggak munafik lah, kita bukan yang
orang punya ada duit ya kan, kita beli burung bahan setengah jadi, kita jadiin gampang. Cuman kan di sini kita ngomongin yang benar-benar dari bahan dari nol. Nah, itu yang agak susah. Makanya teman-teman, walaupun teman-teman banyak gagalnya, tetap aja tetap harus semangat, tetap harus usaha. Usaha itu wajib. Jadi jangan pernah putus asa. Tetap semangat terus teman-teman. Walaupun banyak gagalnya, tetap harus sabar. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.